Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Saudara, perlindungan tenaga kerja ini mendapatkan perhatian serius dalam hukum ketenagakerjaan. Salah satu tujuannya itu pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan juga mewujudkan kesejahteraan. Dan seperti apa implementasi perlindungan tenaga kerja yang ada di Kota Palembang. Dan kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Faisal SHMH, Kepala BPJS Tenaga Kerja Cabang Kota Palembang. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang Mbak Kiki. Alhamdulillah, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, sehat selalu tentunya. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin, Ahli Kebijakan Publik. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang, baik Pak. Selamat siang Pak Faisal. Senang. Baik, Alhamdulillah sehat selalu. Tentunya kita akan membahas mengenai implementasi perlindungan tenaga kerja. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik, mungkin yang pertama kita sudah menghadirkan ini Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak mengenai program dari BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa saja, silakan. Baik Mbak Kiki, terima kasih Pak Husni Tamrin izin menjelaskan. Jadi untuk masyarakat Kota Palembang khususnya, ini kan BPJS Ketenagakerjaan ini lahir dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, yang kedua Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu lahir di dua saudara. Pertama BB Kesehatan yang dulunya Askes. Kami yang dulu namanya PT Jamsek Persero berubah menjadi publik, menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dengan lahirnya itu tadi tentu kaitannya tentu dengan program apa saja yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Yang dulu kami ada namanya jaminan pemeliharaan kesehatan, itu berpindah kepada saudara kami, BB Kesehatan sekarang. Jaminan kesehatan itu berpindah untuk menjadi sektor perusahaan PKBU itu menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Baik, tentunya berarti programnya memang sudah dijalankan sekarang ya, apalagi untuk di Kota Palembang. Nah, tapi kalau untuk Pak Husni Tamrin nih sebagai ahli kebijakan publik, bagaimana nih melihat dan juga menilai kebijakan dari perlindungan ketenagakerjaan saat ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kebijakan tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini kan ini program yang sudah lumayan lama ya kita terapkan gitu. Dan ini akarnya juga sejak mulai dari abad ke-19 sebenarnya di dunia itu kan ya itu dengan macam-macam alasan. Pertama dalam rangka menegakkan sistem kehidupan gitu ya. Jadi salah satu kritik kan dari Marxis itu adalah sistem kapitalis liberalisme itu tidak akan bertahan hidup karena dia akan menyengsarakan para pekerja dan para pekerja, mulai dari situ kan gitu. Nah, tapi ternyata kemudian mereka melakukan koreksi, dimulai dengan ada social security, itu dimulai pertama itu di Jerman abad ke-19 gitu ya. Nah, kemudian juga diikuti di Inggris. Di Amerika agak beda. Nah, di Amerika waktu itu terjadi satu krisis, terus presiden mengeluarkan suatu kebijakan bagaimana untuk menyelamatkan masyarakat ya antara social security, dan itu kita adopsi sekarang. Ya intinya itu adalah bagaimana kita dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Sebenarnya kan itu intinya. Nah dalam konteks Indonesia sebenarnya itu kita sudah lama lakukan gitu ya. Walaupun memang sebenarnya sekarang udah lumayan ya. Kalau nggak salah saya kesempatan nanti mungkin Pak Faisal bisa bicara panjang, itu udah lumayan banyak. Tapi memang masih ada nanti hambatan-hambatan yang kita temuin gitu. Nanti kita bahas gitu. Baik, tentunya bakal kita bahas lebih dalam lagi ya tentunya nih. Tapi kita kembali ke Pak Faisal nih, untuk program BPJS sendiri bagaimana nih untuk pemanfaatannya dan juga siapa saja yang memang boleh untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Terima kasih Mbak Kiki. Sebenarnya di zaman Jamsostek, sektor bukan menerima upah itu bukan menjadi goalnya kami. Sekarang kalau namanya perusahaan itu sudah wajib hukumnya. Nah, dengan aturan, dengan jumlah 10 orang membayar upah UMK sudah bisa wajib. Sekarang justru kami beralih kepada sektor bukan penerima upah. Jadi ada kategori. Pertama, orang yang bekerja di perusahaan. Yang kedua, sektor bukan penerima upah. Satu lagi jasa konstruksi. Satu lagi adalah pekerja migran Indonesia. Para pekerja yang mencari dolar rupiah di luar negeri yang dilindungi selama mereka bekerja dan kembali ke Indonesia. Itu sih Mbak. Oke, baik ya. Berarti sekarang kalau perusahaan di Kota Palembang sendiri seperti apa nih? Masihkah ada banyak perusahaan yang memang belum mendaftarkan ini tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan? Jadi kalau di Kota Palembang kami lihat itu paling besar adalah perusahaan di skala mikro. Itu hampir mendominasi 80%.
Jadi kalau untuk perusahaan skala besar itu sekitar 6%-an, ditambah dengan skala menengah hampir 4%, dan ditambah dengan skala kecil hampir 7%. Jadi rata-rata adalah mereka yang bekerja ini adalah di sektor informal, yang bekerja di toko-toko. Dan ini yang masih menjadi salah satu kendalanya, hambatan adalah ketika mereka membayar sekali, mereka lupa untuk membayar iuran kedua. Dan ini menjadikan jadi sustainability-nya, berkelanjutan iuran tadi sangat penting. Ketika dia ada terjadi kecelakaan kerja, meninggal, itu gimana dengan jaminannya tadi? Yang lebih penting di sini adalah Mbak Kiki, sektor penggabungan upah ini adalah dengan iuran 16.800, mereka bisa bayarkan sebulan untuk 30 hari perlindungan. Ini sangat menyentuh kepada sektor seperti tukang ojek, jual bakso, jual pempek, jadi tukang parkir, termasuk ibu-ibu di sektor informal ini. Mungkin ini harus menjadi salah satu ikon kami di tahun 2004 ini, bagaimana pekerja sektor informal ini di Kota Palembang paham, termasuk teman-teman yang mungkin bekerja sebagai pemusik, yang malamnya pulang tidak karuan, mungkin ada semacam dibegal di jalan, dan ini kan tidak bisa kita batasi jam kerja mereka sampai larut malam, gitu loh Mbak Gigi. Oke, baik. Berarti kalau untuk perusahaan bisa dibilang ini di Kota Palembang sudah mendaftarkan semuanya. Ya, tapi betul. ini yang lebih fokuskan untuk tahun ini pekerja-pekerja lepas ya, Ya, apalagi betul. freelance Ya. ya, itu juga diwajibkan ya Ya, sebenarnya. Tapi kalau yang freelance seperti itu gimana Pak? Mungkin contohnya mungkin kayak presenter nih, juga Ya. kan kita freelance nih, itu gimana? Memang kita yang mendaftarkan sendiri atau memang kita dari perusahaannya? Ya, sekarang di zaman digital Pak Osni, masyarakat pekerja sekarang tuh kalau bisa tanpa harus datang ke kantor kita. Bisa di-download melalui Play Store, itu Jam Sostek Mobile JMU, nanti bisa didaftarkan di situ. Bisa memilih untuk bayarannya secara 3 bulanan, bayar tahunan. Di situ bisa ngecek pembayaran berapa saldo kita yang sudah disetor selama ini. Sudah tuh termasuk website kita bisa juga dicapai. Kalau nggak, atau misalnya apa sih maksudnya kecelakaan kerja, di situ juga ada. Jaminan kematian apa, syarat kalau klaim, di situ ada. Jadi pekerja-pekerja sekarang yang menjadi kesulitan kami Pak, salah satunya adalah ketika pasukan kita yang berumur di 60 ke bawah, yang dulu mungkin belum mengarah digitalisasi, mereka belum punya email, handphonenya belum mendukung Android, dan itu Pak yang kita perbaiki perlahan. Namun untuk ya generasi 70 ke atas yang menggunakan Android, email sudah digitalisasi, jadi mereka bisa update informasi melalui handphone di tangan tadi. Oh baik, berarti memang sudah ada aplikasinya ya, Iya, yang juga betul. mempermudah aplikasinya BPJS Mobile. Oke, Iya. BPJS Mobile ya. Karena sekarang harus serba instan Betul. ya. Dan juga sekarang apa-apa serba online, jadi Iya. juga mempermudah. Nah kita kembali ke Pak Tamrin nih Pak. Tentunya kita juga dalam kebijakan pastinya ada perubahan dan juga adaptasi. Apalagi sekarang nih sudah banyak media online-nya sendiri. Nah kalau untuk perubahan regulasi ini terkaitnya bagaimana sih perusahaan dan juga BPJS harusnya bekerja sama? Ya, jadi gini dulu. Sebelum sampai ke situ saya ingin jelasin dulu bahwa tadi kan kita bilang bahwa jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS ini kan dalam rangka kesejahteraan umum intinya gitu kan. Jadi basisnya itu bagaimana ini menjadi semacam safety net, jaring pengaman supaya orang tuh nggak jatuh semakin terpuruk. Gitu. Karena nanti kan kalau ada kecelakaan kerja itu biaya tinggi. Bayar sendiri berat, maka harus ada tanggung renteng oleh masyarakat. Maka urusan ini adalah merupakan urusan publik, bukan urusan privat. Nah, makanya kalau tadi ditanya bagaimana BPJS, bukan hanya BPJS sebenarnya, tapi penanggung jawab utama dari public sector kan ada pemerintah. Jadi BPJS itu hanya penyelenggara, tapi bagaimana membangun kesadaran itu ya kita semua, termasuk pemerintah harusnya. Terus bagaimana soal hubungan baik, hubungan ya BPJS memang harus menjalin hubungan, tapi nggak bisa hanya BPJS sendiri, karena semua pihak itu harus terlibat gitu. Sebab kalau nggak naik, semakin sedikit orang membayar iuran, semakin berat beban masing-masing. Kan intinya gitu ya. Tapi kalau ditanggung bersama, ya kalau seperti orang Melayu bilang lah ya, beban tuh ringan sama dijinjing, berat sama dipikul kan gitu. Nah, intinya gitu. Baik ya. Nah tapi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaannya sendiri nih Pak, ini ada penerapan K3 ya. Ini bagaimana tuh Pak untuk andil BPJS dalam pelaksanaan K3 ini di perusahaan seperti apa? Terima kasih Mbak Ki. Jadi sebenarnya K3 ini di Bidang Kerjaan itu ada namanya program promotif dan preventif. Jadi yang dilakukan oleh Bidang Kerjaan adalah melakukan pelatihan K3, memberikan alat bantu, helm dan sebagainya, pelatihan dan juga pemberian vitamin. Nah, jadi Bidang Kerjaan itu seperti proyek jasa konstruksi yang akan dibangun. Nanti kita melihat Pak, seberapa besar pengaruh kecelakaan kerja seperti penggunaan safety seperti itu. Kebanyakan dari kontraktor itu mereka punya ISO. Jadi kita tidak bisa juga memberikan sembarangan helm tidak standar. Jadi ini kita penuhi termasuk safety reading. Bagaimana Gojek-Gojek tadi terdaftar itu sudah menggunakan helm yang benar, sudah memiliki SIM.
Karena banyak sekali orang lebih memikirkan adalah bagaimana motornya lebih cepat. Betul. Preventifnya adalah melengkapi helm, menggunakan sepatu. Benar dikatakan oleh Pak Husni Tamrin tadi, kalau semakin besar pendaftaran ini, jam sosial ini sifatnya gotong royong, subsidi silang. Betul. Kalau makin banyak sedikit yang daftar, ya tidak bisa juga negara membantu ini. Betul. Nah, perannya adalah sebagai jaringan sosial ketika tidak muncul yang namanya stunting, Pak, muncul kemiskinan baru. Nah, BPJS Tenaga Kerja ini hadir di tengah pemerintah juga membantu karena juga kita badan publik. Bagaimana tadi ketika ada kecelakaan kerja, satu, Mbak Kiki, rumah sakit yang ada di kita di Sumbaksel ini, di Oki dan itu sebanyak 22 rumah sakit, kerja rumah sakit pemerintah dan swasta. Jadi mereka akan berobat ke sana. Tidak ada lagi nama dinas sosial harus mengeluarkan bantuan. Anaknya nggak sekolah. Dan inilah BPJS Tenaga Kerja ini sebagai jaringan sosial untuk membantu pemerintah daerah juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja. Baik ya, itu dalam penerapan K3K sendiri. Tapi kalau untuk aturannya bagaimana Pak? Apakah memang dari BPJS-nya ada aturan tersendiri untuk keselamatan dari K3 di perusahaan ini seperti apa? Sebenarnya ada aturan, Pak. Jadi minimal kepesertaan perusahaan tadi minimal setahun, Pak. Melakukan kerja semakin terdaftar, nanti dia akan membuat surat ke kita. Misalnya kita akan membuat seperti pelatihan K3, kita umumkan kepada perusahaan untuk mengikuti. Nanti diseleksi. Safety reading itu kita lakukan juga. Nanti silakan daftar. Biasanya semua perusahaan diundang untuk hadir, misalnya ada yang 10, 20. Nanti kita bikin kegiatan dengan pembuatan SIM dengan posisi lalu lintas. Jadi semua ini mengarahnya kepada promotif dan preventif. Jadi kita tidak boleh langsung misalnya meninggalnya K3-nya kalau kecelakaan tadi zaman kecelakaan kerja ke rumah sakit, dia cacat, ada biaya yang dikeluarkan. Cacatnya tadi juga dihitung lagi Mbak Kiki. Jadi mereka tidak lagi cacat tapi juga selama tidak masuk bekerja, 6 bulan pertama tuh masih 100% gaji dibayar. Oh baik, ini yang kadang jadi PR ya. Iya, ketika 6 Kadang- bulan lagi nggak bisa, 75%. Sampai tidak terbatas 50% upahnya dibayar. Walaupun di rumah sakit tetap dibayar. Setelah masa dia kecelakaan kerja terjadi, cacat. Cacat itu diberikan ketika dia cacat, pemasangan fan itu paling lama, bisa setahun. Nah, cacatnya diketahui setelah fan-nya dibuka. Misal contoh dia memakai beban 1 kilo, setelah fan-nya dibuka menjadi setengah kilo. Cacat yang tidak terlihat secara fisik. Dan itu yang harus dibayar oleh BPJS lagi. Pak Faisal, gimana kalau kecelakaan kerja dia setelah 5 tahun, ternyata dia mengalami hal yang sama. Kita cek lagi, bisa diklaim kembali. Nah, seperti itulah BPJS Tenaga Kerjaan ini. Baik ya, berarti mungkin kalau untuk sekarang dan juga kita mungkin masih banyak tahu nih ya, mungkin Pak Tamrin juga mendengar hal-hal yang seperti itu. Mungkin kalau sudah kecelakaan kadang perusahaannya lupa nih, kadang yang tadi harusnya masih harus diberikan gaji, tapi kadang mungkin sudah ada yang dilupakan, maka gajinya juga tidak full lagi. Itu kalau dari BPJS ada aturan tersendiri nggak atau seperti apa? Tapi nanti Pak, kita tahan dulu untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI Media
pemersatu bangsa. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Tahu lah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Hah, Bung Karno, benar juga ya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncangkan dunia. Woi, mau kemana woi? Woi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454. Dan kita masih membahas mengenai implementasi perlindungan tenaga kerja. Masih bersama kedua narasumber kita, Bapak Muhammad Faisal Eshah MH, Kepala BPJS Tenaga Kerja Cabang Kota Palembang. Dan juga Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin, Ahli Kebijakan Publik. Baik, sebelumnya sempat terpotong ini ya pertanyaannya nih. Gimana nih Pak, kalau untuk dari permasalahan-permasalahan yang mungkin memang di sekitaran kita banyak yang sudah terjadi kecelakaan, tapi bahkan dari perusahaannya memang yang tidak mendaftarkan dan juga lepas tangan nih, angkat tangan. Bagaimana nih Pak? Jadi gini, BPJS Kerjanya badan penyelenggara. Orang yang kami lindungi orang sudah daftar nih. Ketika mereka terdaftar ada kartu, berarti tugas kami melayani mereka di rumah sakit. Pertanyaan tadi yang Mbak Kiki bilang, bagaimana yang belum? Nah, bagaimana yang belum tadi adalah ada namanya di pegawai pengawas. Di Permenaker nomor 6 pasal 10 2015 itu perusahaan wajib melaporkan Pak ke perusahaan yang mendaftar pekerjaan jumlah pekerja. Dia melapor ke kita. Dan hari ini mungkin masih banyak yang daftar, namun juga mungkin banyak juga perusahaan ada yang kontrak 3 bulan tuh dianggap masih magang. Padahal kecelakaan kerja itu mulai dia masuk kerja itu sudah ada resiko sebenarnya. Betul. Nah, harusnya didaftarkan. Nah, termasuk juga seperti sekarang contoh satpam yang kontrak di perusahaan itu kan kadang-kadang kan yang harian lepas. Betul. Yang kedua, yang mereka pekerjaan harian tadi mungkin sementara kamu nih 3 bulan kamu magang dulu ya. Belum diterima nih, belum lulus nih. Nanti kerja dulu. Padahal mereka dari rumah menuju lokasi perusahaan itu udah ada resiko. Betul. Bagaimana tanggung jawabnya tadi? Kita mengacu pada undang-undang tadi bahwa ketika ada kecelakaan kerja sama pembayaran yang ada di BPJS Tenaga Contoh, kalau kecelakaan kerja meninggal dunia, langsung itu total upahnya 5 kali 6 upah. Dikalikan UMK, cacat tetap dihitung persentasenya. Nah, itu yang harus dibayarkan.
ini dari perusahaannya juga ya, ini kadang ya ada mengambil kesempatan masih kontrak ataupun juga masih pekerja lepas. Nah, tapi kalau Pak Tamrin sendiri gimana nih Pak melihatnya? Dan juga mungkin sudah banyak nih kasus-kasus yang terjadi di sekitaran kita, apalagi mungkin ada yang non ASN ataupun juga yang lain. Gimana nih Bapak kalau menanggapinya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya karena ini mindset ya, kalau saya melihat tuh artinya orang masih banyak melihat iuran-iuran semacam ini kan iuran ya. Betul. Itu melihat sebagai beban. Padahal ini kan adalah bukan beban sebenarnya, kan adalah bagaimana kita mengalihkan risiko kan. Sewaktu terjadi risiko kita ya nggak perlu. Mungkin seperti tadi dicontohkan meninggal atau mungkin cacat, orang nggak bisa kerja segala macam. Itu kalau kita dilindungi, jadi ini kan proses proteksi perlindungan ya, perlindungan bagi tenaga kerja itu. Nah, dalam kasus kalau dia nggak daftar kan gimana? Itu sebenarnya ada tanggung jawab dari pemberi kerja. Nggak bisa senang-menang kan gitu ya. Nah, itu tanggung jawab negara lah gitu. Itu persoalan law enforcement-nya, penegakan hukum. Jadi singkat cerita, yang paling penting itu adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif gitu bahwa kita semua ini harus terlindungi gitu ya, terlindungi sehingga tidak menjadi beban pribadi semata gitu. Baik ya, harus sadar ya, dan juga kita nggak tahu di kedepannya bagaimana terjadi ya, kita nggak tahu kedepannya, atau mungkin kita taunya berangkat jalan selamat, nggak tahu kita ada hal-hal yang tidak terjadi. Namanya kalau bahasa orang Palembang bala nggak tahu Pak ya. Benar. Iya, kayak misalnya orang nyapu jalan, ada orang ngebut, tabrak gitu. Betul. Padahal kita padahal cuma nyapu malah ditabrak, kita nggak tahu nih. Nah, tapi nih yang jadi perhatian mungkin yang sudah memang resikonya tinggi, Gojek ataupun juga ojek online ataupun juga itu kan itu resikonya tinggi nih Pak. Kalau untuk tenaga kerja seperti itu bagaimana Pak biasanya Pak? Mereka kalau dari perusahaan atau memang mereka sendiri yang harus mendaftarkan? Jadi gini, kalau Gojek yang ada di Palembang itu Indonesia itu sudah terdaftar sentralisasi ya. Jadi mereka daftar, malah kemarin sering ada kegiatan bersama Gojek di sini. Oh, baik. Jadi memang Gojek ini suatu organisasi yang besar, mereka itu sudah punya kelompok-kelompok di mana tempat berkumpul dan mereka punya ketua. Kalau ada kecelakaan kerja itu Pak langsung masuk rumah sakit dengan menunjukkan kartu saja. Jadi kita beberapa kali ada pertemuan perlu yang saya jelaskan kepada masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini kecelakaan tunggal dalam konteks menuju tempat pekerjaan itu terlindungi Pak dan tercover. Oh, baik. Nah, banyak asuransi kan ketika dijawab kecelakaan tunggal tanpa ada lawannya nggak bisa. Betul. Nah, kalau kita malah dari rumah menuju jalan yang wajar bisa dilalui, Pak Faisal timbul pertanyaan, bagaimana ketika ada banjir, di skip itu muter dia misalnya lewat Lemabang sana, terjadi kecelakaan. Termasuk kecelakaan kerja, karena dia untuk menghindari risiko yang lebih besar. Dan ini penting. Pak Faisal, bagaimana cara? Pertama, menyiapkan kartu jam sosteknya, sudah itu KTP, syarat-syarat kalau kecelakaan kerja tadi. Yang kedua, selama terjadi kecelakaan kerja, ada biaya angkut dari lokasi menuju rumah sakit itu sebesar kalau jalan darat itu, jalan sungai itu 5 juta. Baik. Jadi ada biaya yang kedua juga ada angkatan mobil yang dari rumah sakit itu free. Kalau ditelepon rumah sakit akan jemput dengan cuma-cuma. Yang kedua itu kalau laut itu sebesar 2 juta. Sudah itu lagi udara yang paling mahal itu 10 juta. Pak kalau tiketnya 2,5 juta ya harga tiket yang standar tadi Pak yang berlaku. Yang kita bayarkan kepada tenaga kerja untuk mengangkat dari tempat musibah tadi. Dan banyak itu sekarang itu sudah kerja di rumah sakit, salah satunya rumah sakit yang ada di kota Palembang ini mereka sudah paham. Bahwa kalau ada kecelakaan kerja mereka langsung di UGD-nya sudah paham. Langsung diatasi dengan langsung cek ke sistem kita, orang tadi sudah terdaftar dan memiliki kartu jam sostek. Baik, berarti kalau misalnya terjadi kecelakaan, kalau sudah mengeklaimnya memang ada tata caranya, dari online juga bisa ya Pak, dari aplikasi ya. Jadi memang sudah dipermudah ya. Jadi nggak harus, ada kan kadang yang harus datang sendiri yang sakit ya. Jadi sudah melalui aplikasi sudah bisa. Ini yang lagi ramai di kantor kami, itu ada 2. Pertama ada jaminan hari tua tabungan yang mereka berhenti setelah 1 bulan masa tunggu. Mereka ada yang ambil secara digital, yang kedua mereka datang tuh klaim jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Mereka datang ke kantor kita. Nah sekarang pertanyaan, Pak Faisal, kenapa Pak yang namanya jaminan pensiun itu harus ada 3 bulan sekali daftar? Kenapa? Banyak ketika dia ahli waris tadi sudah berubah Pak. Ibu sudah menikah, anaknya sudah ganti, sudah tamat sekolah, itu harus kita update.
Nah seperti itu, jadi memang harus update seperti itu tuh, Mbak. Baik ya, Gitu. harus diupdate Iya. terus ya. Nah tapi kalau misalnya nih Pak, jika terjadi kecelakaan kerja, tapi bagi perusahaan tapi yang belum jadi peserta itu seperti apa? Harus memang perusahaannya yang memang harus menanggung jawab, atau mungkin dari tenaga kerjanya bisa melaporkan nih? Jadi gini, kalau badan penyelenggara ini ibaratnya orang yang saya jelaskan tadi, orang yang sudah dilindungi. Oke. Ketika mereka terdata, mereka wajib lapor ke pegawai pengawas tenaga kerja itu tingkat kota dan tingkat Dilaporkan provinsi. ya, Pak, ya? Ini kita laporkan, biasanya tidak lagi oleh pengawas dengan mengecek izin-izinnya orang ini terdaftar belum. Nah, apabila ada persangkaan mereka belum terdaftar, belum memiliki izin, berarti ilegal lah usahanya ini. Berarti bisa dipidanakan karena menyangkut resiko orang lain. Baik ya, itu dipidanakan perusahaannya, apalagi Iya. tenaga kerjanya yang memang harus terdaftar, tapi malah tidak didaftarkan ke Iya. BPJS-nya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya untuk kita banyak sekarang mungkin UMKM nih, mungkin Pak Tamri juga tahu, Iya. mungkin ada yang jual di pinggir jalan, itu kan Iya. resikonya Iya. juga tinggi nih Pak ya. Tapi yang booth-booth seperti itu, yang tenan-tenan seperti itu kan itu juga beresiko. Itu kalau dari BPJS sendiri gimana nih Pak untuk agar mereka yang para perusahaannya ini, yang UMKM ini juga mendaftarkan, ada langkahnya nggak sih? Jadi seluruh tenaga kerja juga terlindungi seperti itu. Sebenarnya kami banyak ikut kegiatan dengan pemerintah daerah, dengan Bambang Sumsel Babel ini kan memberikan kredit mikro nih. Sebenarnya kalau teman-teman yang mau bayar 16.800 per bulan untuk 30 hari perlindungan, minjam ke bank misal contohnya. Dengan kalau bayar selama 12 bulan itu 201.000 sekian. NPL-nya Pak, pinjaman tadi yang sebesar 10-15 juta tuh sudah pasti aman Pak. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan jaringan sosial juga, NPL perbankan itu sudah nyaman. Kami menghimbau, mengajak kepada teman-teman yang pelaku UKM, yang bikin baju batik, jahitan baju-baju, jemputan, jual pempek, yuk daftarkan ke cabang BPJS cabang Caritas, Jalan Sudirman dengan iuran 16.800, lindungi diri kita untuk 30 hari. Karena apa? Hari ini BPJS Ketenagakerjaan belum menerima PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Kalau ada mungkin hari ini kami sudah sempat diskusi sama Pak Usni Tamrin terkait dengan pekerja rentan. Di sini perannya ada dua, pemerintah daerah juga bisa membantu, juga perusahaan melalui CSR. Nah kita berharap orang-orang yang tadi tidak mampu di pinggir jalan tadi bisa disentuh dengan bantuan jaminan sosial melalui CSR ya Pak ya. Baik, tentunya kalau bisa dibilang itu lumayan berisiko ya Pak ya, Iya. apalagi yang di pinggir jalan, kadang pedagang-pedagang yang berjualan itu juga memiliki risiko. Tapi kalau dari Pak Tamri ini gimana nih, seharusnya pemerintah juga melindungi tenaga kerja yang memang UMKM yang masih kecil-kecilan. Tapi padahal sebenarnya kalau dibilang iurannya cuma 16.800 untuk 30 hari. Ini gimana nih kira-kira Pak? Iya. Nah, kalau yang paling penting itu yang sangat mikro ya, yang artinya memang dia pas-pasan untuk hidup sistemnya itu mungkin tukang sol sepatu atau apa di pinggir jalan ya, tukang pempek asongan gitu. Lagi jalan. Nah, siapa yang melindungi mereka? Jangan sampai ada warga negara yang tidak terlindungi, kan itu prinsipnya gitu. Ya, kalau di kesehatan ada namanya tadi Pak Faisal PBI, penerima bantuan iuran, itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi di ketenagakerjaan ini kan nggak ada gitu. Nah, ini harus dipikirkan, tentu sebaiknya saya himbau ya inisiatif dari pemerintah daerah dan juga inisiatif dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di sini untuk berbagi gitu ya. Baik ya, harus dan juga sebenarnya harus sebagai masyarakat juga harus sadar ya, harus sadar, harus melek ini resikonya bisa terjadi di mana saja, kapan saja, di waktu yang kita tidak tahu. Jadi memang kalau misalnya bisa untuk membayar untuk iuran, tapi mungkin permasalahan nih Pak, tantangannya memang dari UMKM-nya atau memang dari tenaga kerjanya yang mungkin untuk 16.800 itu masih berat untuk per bulannya? Ya, kalau saya itu pribadi ya manajemen kantor memang salah satunya ada dua pola. Pertama sosialisasi Pak, yang harus gencar. Kami tidak bisa sendiri, kami harus minta dibantu oleh pemerintah daerah melalui camat, lurah, pemuka masyarakat. Yang kedua, keterbatasan jangkauan kami. Kalau wilayah kerja kami itu selain Palembang, Ogan Komering Ilir, Banyu Asin, Ogan Ilir, Muba Banyu Asin yang cukup jauh. Jadi kami menggunakan namanya agen perisai. Agen perisai ini keagenan yang untuk sektor bukan penerima upah. Mereka yang akan ngerangkul di sekitar masyarakat. Kami juga mereka berikan fee untuk memungut itu Pak. Jadi mereka diberikan juga semacam atribut, pengenal. Jadi mereka salah satu agen perpanjangan tangan kami di masyarakat untuk menjelaskan agen perisai ini. Kita ada sekitar hampir 26 agen perisai. Ada 4 kantor cabang, jadi mereka ini akan berkunjung ke semua di pasar 16, di pasar Seki, mereka tuh berliah menjual. Nah inilah tujuan kami tambahlah
ekstra timnya adalah menambah tim di luar tadi dengan kerjasama dengan negara untuk membantu masyarakat lebih dekat dengan kami. Baik, tentunya kita akan lanjut kembali perbincangan kita mengenai implementasi perlindungan tenaga kerja, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Beli. Ayo. Beli yuk. Ay lantak ke ayu ni? Si Runian main HP. Ni dia ngentak ke nyoh? Ya caca, nang apa kak? Dah maling Yalah kenteng mulut tu ngomong. Aku ni nak beli. Cak si Runian kamu main HP. Oh itu. Kamu tuh lagi ngapoi? Lagi ditelan HP tu. Ini nak kak, ada berita tentang pemilu si Runia. Jadi harus aku sebar ke segala grup yang ada di HP aku. Hati-hati, ya ditangkap polisi. Apalagi zaman pemilu nih. Hah? Apa macam itu kak dia ditangkap polisi? Nah, ya aku jelas ke, tunggu ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Dan juga kita masih membahas mengenai implementasi perlindungan tenaga kerja. Masih bersama kedua narasumber kita, Bapak Muhammad Faisal, SHMH, Kepala BPJS Tenaga Kerja Cabang Palembang, dan juga Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin, Ahli Kebijakan Publik. Baik, kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita. Ini kita kembali ke Pak Tamrin nih, tentunya bukan hanya perusahaan saja yang harus mendaftarkan tenaga kerjanya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya, tapi juga pastinya butuh dukungan dari pemerintah ini agar perusahaan ini juga lebih yang tadinya memang sudah ada peraturan yang harus diikuti. Tapi kalau dari pemerintah itu seperti apa sih Pak? Ya, baik. Jadi sebenarnya secara kebijakan itu sudah banyak kebijakan gitu. Nah, terus kemudian yang pemerintah daerah sendiri juga sebaiknya juga mengeluarkan, sebagian sudah ada beberapa pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mewajibkan para penyedia jasa. Karena begini, ini kan tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya kita mewajibkan orang yang bekerja dengan kita, tapi sebaiknya juga supply chain kita. Ya, supply chain ini artinya misalnya kan kita bangun, ada kontraktor untuk bangun rumah.
kontraktor benerin WC kita. Kontraktor ini pekerjaan terlindungi apa enggak gitu. Jadi hanya yang eligible itu harusnya adalah para supply chain harus eligible. Eligible itu apa salah satunya? Bahwa dia memenuhi kewajiban-kewajiban dia di bidang ketenagakerjaan termasuk dari BPJS. So, kalau tanpa ada ketentuan seperti itu nanti pasti akan ada muncul orang mau nggak mau ikut kewajiban, opportunistic behavior itu pasti ada gitu. Nah, kesadaran itu yang harus kita bangun, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah selain mengeluarkan regulasi, juga pemerintah daerah juga bisa membantu untuk menjaminkan para pekerja-pekerja yang mungkin yang kalau di bidang kesehatan ada yang namanya PBI. Ya. Kemudian juga desa seperti di desa para bagian perangkat desa yang non ASN gitu ya. Sebab jangan sampai ada orang yang nggak terproteksi gitu, itu persoalannya. Jadi paling penting itu adalah tugas negara itu adalah menjamin, ya, sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar, memberikan menjamin bahwa warga negara tuh keselamatan warga negara terus dijamin gitu. Dan itulah fungsi negara gitu. Baik, negara dari pusat sampai ke aparat yang paling rendah gitu. Baik, tentunya jadi kalau dari negara juga dari pemerintah sudah melindungi seluruh untuk warga negara Indonesia ini, juga kita sebagai warga negara pastinya pertama kesejahteraannya pasti lebih baik, dan juga kita sebagai masyarakat juga merasa lebih aman ya. Jadi bukan hanya masyarakatnya saja yang harus sadar betapa pentingnya untuk melindungi ya, karena kita nggak tahu apa saja yang bisa terjadi ke depannya. Nah, tapi Pak, kita bahas mungkin kita lebih bahas ke profesinya nih Pak Faisal. Tapi kalau untuk atlet sendiri bagaimana Pak sebenarnya? Kalau dari saat ini BPJS Ketenagakerjaan seperti apa? Sudah banyakkah atlet yang terdaftar atau bagaimana nih Jadi Pak? gini, Mbak Kiki, kemarin kan ada pertandingan bola internasional tuh Pak. Betul. Itu tim Indonesia terjadi insiden, itu udah terlindung otomatis. Oleh Kemenpora itu tidak pernah masuk ke rumah sakit Caritas, dibesuk sama kita malah oleh asistennya di pagar betis, Bapak dari mana? Besok dari dokter. Kita kunjung, karena kita wajib lapor ke pusat. Kemarin Poprov juga di provinsi, semua atlet di MOBA itu balap motor, ada yang patah pasang pen, kami kunjungi juga. Sampai kepala dinas bilang, Pak, ini terbukti Pak, bahwa misalnya kerja dengan iuran 16.800 tadi Pak, bisa memproteksi semua atlet. Jadi seniman, musik boleh ikut. Pertanyaan timbul di masyarakat, Pak, bagaimana Pak kalau anak-anak penari balet usia di usia jual? Bisa. Mereka daftarkan dengan menunjukkan akta lahir bahwa dia merupakan atlet seni. Jadi mereka bisa ikut. Jadi sekarang tuh atlet yang berlaga di internasional Pak, olahraga, yang bola kaki sekarang di ASEAN itu terlindung sama kita semua. Jadi karena apa? Disinilah peran pemerintah bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah negara yang hadir. Jadi bukan swasta. Betul. Jadi sebenarnya yang iuran dibayar, yang maksudnya kembali kepada negara, dikembalikan sepenuhnya kepada pekerja dan juga masyarakat ya tentunya. Nah, tapi kalau untuk terjadinya klaim nih, bagaimana nih Pak masyarakat untuk klaim BPJS-nya sendiri seperti apa? Jadi kalau klaim itu sangat sederhana. Jadi klaim yang paling sederhana itu adalah jaminan hari tua. Hari ini itu kan pekerja itu dipotong 2% plus 3,7. Diberikan kembali ke mereka adalah plus bunga hasil pengembangan. Hari ini mereka datang ke kantor tuh buku tabungan, kartu jam sostek, surat keterangan bekerja, itu dilaporkan ke kita. Tapi bisa dilakukan melalui jam sostek mobil tadi. Yang kedua, jaminan kematian. Ada kecelakaan biasa, Pak Husni Tamrin, yang mereka terjadi kecelakaan kerja, dalam hubungan kerja itu adalah tadi saya bilang, upah dikalikan sebanyak 5 kali hubungan upah, itu dibayar kepada ahli waris, termasuk kecelakaan kerja tadi, biaya pemakamannya. Kalau meninggal biasa gimana Pak Faisal? Syaratnya gampang. 1 KTP, surat keterangan ahli waris, keterangan akte meninggalnya, dan juga kartu jam sostek, itu bisa dilakukan. Besarnya berapa Pak Faisal? 42 juta. Kalau gajinya 50 juta, tetap 42 juta. Karena istilah membedakan, yang besar yang membantu yang kecil dibantu yang besar, bahwa iuran mereka itu ada subsidi silang. Yang membedakan adalah ketika gaji besar, ada kecelakaan kerja, gaji yang besar lebih besar hitungannya. Kalau jaminan kematian sama. Kalau jaminan kematian sama ya. Jadi tapi kalau jaminan keselamatan kerja itu beda lagi ya Pak. Karena tergantung upah yang dilaporkan. Kalau upahnya besar lebih besar perkalian yang tadi. Jadi 2% dari gaji ya Pak ya. Jadi plus 3,7. Nah sekarang Mbak Kiki saya tambahkan lagi dikit. Pak Faisal, yang 16.000 itu programnya apa? Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian saja. Tanpa tabungan. Bagaimana Pak kalau saya mau ikut? Boleh, nambah 20.000, berarti 36.800 dia dapat ke kita.
Baik, itu berarti kalau sebulan bisa dibilang kalau mau yang lengkap ya paketnya dari perusahaan yang 36.000 itu ya Iya. Pak ya, jangan hanya yang 16.000 ya, Iya. semuanya juga terjamin dan juga tidak hanya terjamin keselamatannya juga tapi kesejahteraan dari tenaga kerjanya. 16.800 itu dihitung anggap gaji sejuta loh Mbak Geki. Oh, baik. Kalau UMK kita kan sudah 3,6. Sudah 3,6. Berarti harusnya kalinya kalau lebih besar. Betul, lebih besar lagi. Nah, tapi Pak, pastinya BPJS Ketenagakerjaan juga berkolaborasi nih dengan perusahaan-perusahaan. Ini bagaimana nih kalau dari BPJS Ketenagakerjaannya sendiri, apakah juga ada inspeksi rutin untuk ke perusahaan-perusahaan, mengecek juga keselamatan ataupun juga mengecek nih memang yang sudah seluruh pegawainya memang sudah terdaftarkan atau belum, itu gimana? Pertama sudah pasti. Baik. Tugas penyelenggara adalah bekerja sama dengan pegawai pengawas. Kami setiap tahun nih, contoh hari ini, kami menyuratin semua perusahaan wajib melaporkan apakah sudah melaksanakan upah UMK yang berlaku. Kedua, update alamat. Sudah naik soalnya ya Pak ya. Yang kedua, kami cek juga laporannya. Kalau belum, kita laporkan lagi ke pegawai pengawas. Berarti perusahaan tidak mengindahkan saran pemerintah yang sudah dikeluarkan oleh gubernur harus dilaksanakan. Yang kedua, ada namanya PIC pelaporan, alamat. Itu penting dilaporkan. Kenapa update ini? Seketika dia pindah alamat tidak melaporkan, kita ada kunjungan di lapangan, tidak ditemukan alamatnya nanti. Jadi wajib lapor untuk pindah alamat dan sebagainya, dan ini harus kita rubah mengacu kepada peraturan pemerintah. Karena apa? Kalau dia tidak melapor tiba-tiba pindah ke Jakarta. Betul. Karyawan juga bingung. Nah, cuma kami minta juga kepada semua perusahaan yang ada di Palembang yang mungkin terdaftarnya ada di luar, yuk monggo kita bantu memperbesar Provinsi Sumatera Selatan. Yuk daftari untuk pekerja kita adanya biar pajak daerah juga naik, bantuan kita juga pada pemerintah juga bagus. Karena apa? Pekerja adalah aset. Kalau sudah terlindungi, pasti peran pemerintah juga tidak terlalu berat Pak untuk mendorong hal seperti demonstrasi masalah upah, tekanan sosial juga berkurang. Pekerja tidak ada lagi menuntut, karena apa? Sudah terpenuhi, mereka mencari lapangan pekerjaan. Baik, tapi misalnya ada nggak Pak sudah terjadi dilakukan pengawasan dan juga mungkin inspeksi, tapi ternyata ditemukan nih dari BPJS-nya bahwa ada perusahaan yang memang tidak mendaftarkan, itu ada sanksinya nggak? Malah ada, sampai Ada ke ya? DPR. Oh, ada ya? Sampai mediasi ke DPR, karena memang ini nyangkut hak pekerja. Nah, mereka tidak bayar, pekerja sudah tidak dibayar gaji lagi. Dan ini kita ingat pesan dari Kepala Negara bagaimana mengamankan investasi setelah terjadinya pasca COVID 2 tahun yang berlalu. Itu tentu kita lakukan kemudahan-kemudahan, tapi pekerja kan tidak boleh Pak berkurang hak-hak normatifnya. Normatif adalah yang standar seperti gaji, kebutuhan dia BPJS-nya. Ini kalau nggak tahu mereka sakit ini siapa? Dan inilah yang kita khawatirkan ketika tidak semua perusahaan itu selalu untung, Pak. Nah, inilah peran-peran kita untuk mediasi, Pak. Kami dulu nggak cukup. Mari kita stop bagaimana pekerja tadi bisa dulu didaftarkan atau dilindungi. Baik ya, berarti memang ada sanksinya ya. Ada. Dan jangan sampai sanksinya dilanggar, apalagi sudah dilakukan pengawasan dari BPJS-nya sendiri. Baik, untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo ya. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua nih. Milih makanan Besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, ya enggak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita. Bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan Besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Oi Mang, cak mana? Milu lah dekat ini.
Lado pecalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ay, ado. Kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau aku baca dari visi misinya kayaknya bagus-bagus galau. Rakor kalau itu. Ngopi dulu gitu. Nah, tunggu dulu Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti belum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah, itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Oh, kamu juga Google. Nah, kamu ketik di telusuri ini ya, tak? Telusuri ya, terus DPT online. Di situ ada cek DPT online. Nah, di situ pencarian data pemilih pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya. NIK, nomor NIK kamu sudah. Ya, baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya? Iya. Belum terdaftar. Jadi ini jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK daftar ke di TPS terdekat. Langsung bawa ke sana, Mang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor 20. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan masih membahas mengenai implementasi perlindungan tenaga kerja. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454. Baik, kita sebelumnya sudah membahas nih mengenai perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya yang sudah dilakukan pengawasan dan juga inspeksi ternyata memang melanggar aturan. Nah, kalau dari Pak Tamrin sendiri bagaimana nih Pak menilainya? Masih banyak perusahaan-perusahaan yang tentunya masih melanggar aturan, itu bagaimana nih kalau dari Pak Tamrin sendiri? Ya, itu memang pengawasan ya, pengawasan. Nah, tapi memang problem klasik dari zaman dulu, selalu persoalan pengawasan dan kerjaan ini ya. Betul. Nah, sehingga kalau dulu kan yang namanya pengawasan dan kerjaan itu sentralisasi di pusat, semua pegawai pusat gitu ya. Kemudian dengan undang-undang di 2299 itu didesentralisasi kepada daerah. Kemudian sekarang revisi lagi itu di tingkat pada level di kabupaten kota tidak punya. Karena ada masalah juga waktu itu para pengawas ini karir, ada persoalan jenjang karir segala macam, terus ada banyak masalah. Terus sekarang itu menjadi kewenangan dari provinsi. Nah, tapi memang persoalan daya jangkau ya, daya jangkau, perusahaan banyak. Kemampuan para pengawas untuk mengawasi ini yang paling penting. Padahal fungsi pengawas ini penting ya, karena persoalan tadi seperti kita ngomongin resiko. Risiko itu kan itu yang dihilirnya kan. Yang paling penting kan memitigasi risiko. Itulah fungsi para pengawas deh. Jadi sebaiknya kan nggak perlu, Pak Faisal nggak perlu bayar banyak-banyak untuk kecelakaan kerja gitu ya. Ya kematian lah paling ya gitu. Karena semakin baik proses pekerjaan, K3 yang kata tadi Mbak Kiki bilang, semakin baik ya semakin terlindungi orang, risikonya semakin rendah. Tapi kalau terjadi risiko nanti Pak Faisal siap nampung di hilir gitu kan. Maunya kan gitu idealnya ya. Tapi itu pengawas juga harus aktif gitu. Benar, pengawas harus aktif juga ya. Karena kita kalau kadang yang diawasi aja masih banyak nih Pak ya, yang melanggar aturan, apalagi yang memang pengawasannya masih belum terlalu dilakukan. Nah, tapi kalau untuk di Kota Palembang sendiri nih Pak Faisal, yang sudah dilakukan pengawasan yang melanggar aturan ini masih banyak nggak untuk di Kota Palembang ya, sendiri? kategorikan lumayan kecil lah, nggak besar. Karena rata-rata kan yang lebih banyak itu adalah satu perusahaan skala mikro, mereka yang bayar 2-3 kali tapi lupa, kita tidak update. Nah, jadi kita tuh sudah blasting, sekarang hampir sisi nggak ada blasting, jumlah tagihan piutang, piutang skala 1 piutang macet 3 bulan ke atas, kurang lancar 1 bulan, itu kita suratin. Dan kita ada namanya petugas pemeriksa nanti tujuannya berkunjung bersama pegawai pengawas menghimbau, memediasi, tolong Pak dibayar. Yang kedua, ada perusahaan skala besar, ini mungkin karena pengaruh COVID, pemilik perusahaan mungkin pemodal sudah berkurang, tapi kan pekerja tidak tahu nih. Betul. Ada penurunan upah, proyek mungkin tertunda, dan ini juga pengaruh juga pemilu pilpres ini juga mempengaruhi Pak, pemodal-pemodal saham untuk masuk. Ini dampak kepada pekerja juga. Karena apa? Ketika tidak terbayarkan, karena di situ ada unsur pidananya, dipungut iuran 2%. Ketika diakumulasikan, satu, unsur pidana muncul ketika ada
hak orangnya tertunda ya Pak ya, Betul. berobat nggak bisa, dan itu mereka bisa laporkan. Kita hanya bisa membuktikan nanti sebagai saksi ahli, baik itu di Disnaker, di pihak-pihak yang berwenang dengan aturan berlaku, kita jelaskan. Nah, makanya kita berharap pada perusahaan ketika hal-hal seperti ini terjadi, salah satunya kita bersurat Pak, kondisi keuangan kurang membaik ini perlu menjadi perhatian, bukan mesti untung. Karena apa? Bisnis kerja ini adalah mitra. Kita karena untung kita baik, enggak ada juga. Jadi kami kepengen juga mitra kita ini terjaga Pak. Klaimnya seperti apa nanti, jangan sampai ahli waris pekerja dan ahli waris anak-anak mereka yang bakal keluar ini terganggu Pak. Secara mereka pendidikan terganggu, ini yang harus dipikirkan. Kenapa? Kalau kita berpikir secara logika, seandainya ada saudara kita di dalam sana tidak terlindungi, terjadi mungkin sama yang apa kita lakukan. Oh iya, kita akan menuntut hak kita sebagai warga negara, di mana hak kita harus kita tegakkan. Baik. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk perusahaan nih Pak, ada perusahaan yang menunggak juga nggak Pak untuk pembayaran iuran dari BPJS ini Pak? Ada Mbak Gigi. Itu ada dendanya atau bagaimana Pak? Dendanya 2% setiap bulan. 2% setiap Iya, bulan. tiap bulan. Ya? Kadang-kadang malah ada yang menjaminkan kita menggunakan kejaksaan Palembang itu jaminnya adalah surat berharga. Tidak boleh kami menerima. Itu harus diserahkan kepada KPKNL untuk melelang, Pak. Jadi sudah dijamin, sudah seperti itu, saking susahnya. Nah, seperti itu. Jadi perusahaan tadi merasa harus dilaporkan karena kerja tadi ketika dia menunggak ngambil duit, uangnya yang total tadi belum bisa dibayarkan. Yang kedua, kalau ada klaim meninggal belum bisa dibayarkan sampai dia berhenti. Ini yang harus dipikir masyarakat bahwa dengan adanya aplikasi JMU, kita bisa cek. Oh, ternyata iuran perusahaan kami baru sampai segini. Oh, bisa itu dicek tujuannya, ya, bisa dicek. Iurannya sampai bulan berapa bisa ketahuan. Karena ketika dia bayar, di approval, direkon oleh orang kami, itu tiap bulan update. Seperti tabungan, masuk orang langsung otomatis. Jadi aplikasi ini membuat transparansi kepada perusahaan dan pekerja bahwa perusahaan sudah melaporkan. Saldonya bertambah terus. Seperti itu. Baik ya. Ternyata memang kalau di Kota Palembang bisa dibilang masih ada juga Pak banyak yang menunggak betul, ya. Betul. Banyak juga ya. Jadi kita berarti sebagai masyarakat biar tahu bisa dicek ya. Diceknya di mana tadi Pak? Di ke Jamsosek Mobile, JMU. JMO ya. Iya. Berarti dari mobile bisa kita lihat perusahaan kita memang sudah membayarkan atau belum ya. Betul. Jadi kita kalau memang belum dibayarkan sama perusahaan kita tahu ya. Iya. Jadi ya. Oke. Ini ternyata lumayan banyak juga ya kasus-kasusnya ya Pak ya untuk dari BPJS Ketenagakerjaannya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya nih klaimnya sendiri mungkin banyak orang-orang juga yang ada calo, ada yang segala macam. Kadang kan orang-orang apalagi sekarang sudah diberikan mobile melalui digital, tapi mungkin masih banyak yang masyarakat gaptek nih. Malah ada muncul ya calo-calo yang lain. Ini gimana Pak? Masih banyak juga nggak ditemukan? Ya kalau Mbak Kiki lihat di Facebook orang menjual nama merek dagang. Sebenarnya kan kalau kekayaan intelektual itu jangan berani menggunakan label kita. Itu bisa dituntut secara hukum, secara pidana dan perdata kan. Nah ini kami di bidang kerjaan, calo ini kan tumbuh kan karena kebutuhan. Betul. Jadi di bidang kerjaan kepada masyarakat seluruh yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah mengadakan pungutan apapun 1 sen pun untuk klaim. Jadi kalau ada oknum kita yang melaporkan, silakan lapor, datang ke kantor bahwa ada namanya siapa. Saya minta kepada semua pekerja, kami tidak pernah memungut iuran 1 sen pun. Baik itu jaminan kematian, kecelakaan kerja, yang klaim di rumah sakit, kami adalah governance. Integritas kami di bidang kerjaan, kami jaga. Kenapa? Uang dititipkan oleh pekerja kepada kami harus kami kembalikan kepada pekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sewajar-wajarnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, nah ini juga sebagai masyarakat juga harus melek ya, jangan sampai nih dikit-dikit mau calo ya, dikit-dikit mau calo. Ini gimana kalau dari Pak Tamrin nih menghadapi yang mungkin masih banyak sekali nih, bukan hanya BPJS saja, pelayanan publik lainnya yang masih PR calo nih, gimana Pak kalau dari Pak Tamrin? Ya sebenarnya sederhana ya, kalau waktu orang pakai calo karena ketidakmengertian lebih banyak atau keengganan orang untuk berbelit-belit nih. Jadi sepanjang, saya pikir hampir semua layanan publik itu berlomba-lomba untuk menyediakan pelayanan gitu. Dan memang tantangan bagi BPJS itu ya, tapi kan udah
seperti cerita Pak Faisal kan kayak sederhana sekali gitu. Nah mungkin sosialisasi lagi supaya orang tidak usah menggunakan calo. Gitu. Baik ya, sosialisasi tentunya ya, karena juga masyarakat dipermudah sudah dari BPJS-nya dengan mobile, tapi mungkin masih banyak nih yang gaptek ya Pak ya, dari gaptek dan juga sosialisasinya juga kurang. Mungkin juga harapannya jangan sampai nih ada calo dan juga tidak ada pungutan sama sekali ya Pak ya, tidak ada pungutan sama sekali. Jadi jangan sampai kita dari BPJS-nya tidak ada pungutan, malah kita ngasih ke calo nih. Iya betul. Baik, nah tapi kalau dari Pak Faisal sendiri nih bagaimana Pak harapan ke depannya nih untuk perusahaan-perusahaan tentunya, dan bukan hanya perusahaan juga mungkin untuk UMKM dan juga pekerja lepas yang harus sadar nah untuk mendaftarkan diri di Baik BPJS. Mbak Keki, Mbak Tamrin, jadi gini, Bidang Kerja itu ada badan penyelenggara. Kami selalu menghimbau, mengajak, karena bagi kami ketika pekerja terlindungi otomatis kewajiban berpindah ke kami risikonya. Yang kedua, dukungan ini tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa bantuan pemerintah daerah. Pihak berwenang, mitra kami perusahaan, kesadarannya sudah itu para pekerja sektor informal tadi bagaimana mereka menyadari bahwa kalau saya nggak daftarkan, kita tanya balik, berapa sih banyak tabungan Anda? Di tabungan paling banyak untuk 6 bulan ke depan. Kalau ada kecelakaan kerja seperti apa? Tidak akan bisa memproteksi itu. Jadi saya mengajak, ayo lindungi diri, proteksi diri kita dalam hubungan kerja. Konteksnya adalah bagaimana menciptakan diri kita dan ahli waris dan keluarga kita. Saya mohon bantuan kepada Bapak Gubernur, PJ Gubernur, Bapak PJ Wali Kota, seluruh baik Apindo, mitra kami, pemerhati jaminan sosial, kiranya masyarakat Kota Palembang, khususnya provinsi seluruh yang ada di Sumsel ini terlindung di sektor informal. Cari bagaimana, salah satunya adalah kita berbagi tanggung jawab, mudah-mudahan dari sektor CSR dari pihak seperti pemberi kerja yang sifatnya besar, bisa sebagian dialokasikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu tadi, dalam konteksnya bagaimana jaring sosial ini membantu APBD di daerah ya Pak ya. Itu Mbak Kiki. Baik, kalau dari Pak Tamrin sendiri bagaimana Pak pesan dan juga harapan ke depannya tentang tentunya tema kita hari ini, implementasi perlindungan tenaga kerja? Ya, artinya kalau kita simpulkan bahwa memajukan kesejahteraan umum itu merupakan salah satu kewajiban negara, merupakan cita-cita juga sekaligus cita-cita negara, tujuan negara ini, sehingga adanya proteksi sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan ini ya secara gagasan, secara norma ya harus didukung, ini harus dibangun kesadaran kolektif untuk itu bahwa ini penting, baik oleh pemerintah daerah, para perguruan tinggi saya pikir juga punya andil yang cukup besar, dan kemudian para stakeholder lah ya, artinya dari trade union, dari asosiasi pengusaha, dari labor union, dari asosiasi tenaga kerjanya gitu ya, dan semuanya. Itu di sisi yang lain tentu dari BPJS sendiri juga kita himbau untuk ya harus terus proaktif dan semakin memberikan layanan yang semakin baik. Gitu. Baik, tentunya juga kalau dari masyarakatnya yang juga harus makin sadar nih akan keselamatan dan juga harus tahu nih betapa memang pentingnya ini ya untuk BPJS ya. Kita juga sebagai masyarakat bisa mengecek dari aplikasi ya Pak ya, yang sudah sangat mempermudah. Jadi masyarakat juga dan tenaga kerja juga merasa aman dan terlindungi selama melakukan pekerjaan. Terima kasih banyak untuk Pak Muhammad Faisal SHMH, Kepala BPJS Tenaga Kerja dari Cabang Kota Palembang sudah hadir, dan juga Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin, ahli kebijakan publik sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan, sudah berbincang mengenai implementasi perlindungan tenaga kerja. Terima kasih Bapak. Dan saudara, demikian Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Ambrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.